I knew then that we could be possibly looking at a homicide. The right to remain silent. This is malice murder. This is felony murder. I never wanted to hurt him. I never wanted anything like that. Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Pada malam tanggal 1 Agustus 2018, ketenangan di sebuah rumah sederhana di Griffin, Georgia, pecah dengan suara tembakan. Mary Catherine Higdon, 24 tahun, berdiri di dapur, pikirannya kacau saat dia memegang pistol yang baru saja ditembakkan. Senjata Glock itu terasa berat meski dia sudah sering menggunakannya. Di lantai, pacarnya, Stephen Freeman, tergeletak tak bergerak. Darah mengalir deras. Dengan tangan gemetar, Mary Catherine mengeluarkan ponselnya. Aku tidak tahu kalau senjatanya terisi. Dia menangis dalam telepon. Suaranya bergetar penuh ketakutan. Itu kecelakaan. Operator 911 mencoba menenangkannya. Tapi tak ada yang bisa menghentikan kepanikan yang semakin memuncak. Dalam hitungan menit, polisi tiba. Lampu merah biru menyala di lingkungan sekitar. Sementara para medis berusaha menyelamatkan nyawa Stephen. Tapi semua terlambat. Pada usia 23 tahun, Stephen dinyatakan meninggal beberapa menit sebelum tengah malam. Di dalam rumah, penyidik mulai memeriksa tempat kejadian. Ada yang tidak beres. Piring makanan berserakan di lantai, seolah ada pertengkaran sebelum tembakan terjadi. Saat polisi menanyai Mary Catherine, ceritanya mulai berubah. Di kantor polisi, Mary Catherine tampak kebingungan, menceritakan versi berbeda dari kejadian. Awalnya, dia bilang dia sedang memberikan pistol kepada Stephen saat tiba-tiba meletus. Lalu, ketika penyidik mendesaknya, dia mengaku melemparkan pistol itu dalam keadaan marah. Tak lama, ceritanya semakin goyah, dan akhirnya dia berteriak, "Aku menembaknya karena marah." Namun ada masalah. Bagian terpenting dari wawancara ini, momen saat dia sepertinya mengaku tidak terekam. Peralatan perekam rusak, meninggalkan hanya suara statis dan tanpa bukti itu. Jaksa harus mencari cara lain untuk memperkuat kasus mereka. Seiring berjalannya waktu, penyelidik mengungkap potret hubungan yang rumit. Mary Catherine dan Stephen adalah kekasih sejak SMA. Awalnya tak terpisahkan, tetapi seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai retak. Teman-teman Stephen menggambarkannya sebagai pria yang tertutup, terutama beberapa bulan sebelum kematiannya. Dia sempat bercerita kepada beberapa temannya bahwa dia tidak bahagia. Merasa hubungan itu menjadi terlalu menekan. Namun, melepaskan diri dari Mary Catherine tidaklah mudah. Di sisi lain, Mary Catherine juga terlihat semakin cemas. Semakin ingin mengendalikan hubungan mereka. Teman-temannya memperhatikan bagaimana dia sering mengeluh merasa diabaikan. Pada malam penembakan, perasaan itu memuncak ketika Stephen, setelah mengabaikan pesan-pesannya sepanjang hari, pulang terlambat, dan menolak makan malam yang sudah disiapkannya. Mary Catherine sudah terbiasa dengan senjata sejak kecil. Dia bahkan bekerja di toko peralatan olahraga, menjual senjata api, dan mengajari orang lain cara menggunakannya dengan aman. Dia tahu betul cara menangani pistol, dan ini menjadi poin penting dalam kasus jaksa. Teman Stephen, Thomas Skinner, bersaksi bahwa Mary Catherine sering membanggakan kemampuannya menggunakan senjata, dan dia tahu betul bagaimana menghindari kesalahan tembak. Jadi, bagaimana bisa pistol itu meletus dengan tidak sengaja? Selama persidangan, Jaksa Kate Lenhart menggambarkan Mary Catherine sebagai orang yang kehilangan kendali. Kemarahannya memuncak ketika Stephen menolak makan malam yang dibuat dengan penuh perhatian. Dalam kemarahan, dia mengambil pistol,
mengisi peluru, menarik pelatuk, dan menembak. Lemak dari makanan yang ditemukan di pistol masih menempel di tangannya. Dianggap sebagai bukti bahwa dia sengaja menembak Stephen. Dia marah dan dia ingin Stephen merasakan kemarahannya. Ujar Lenhart kepada juri. Ini bukan kecelakaan. Namun, pembela punya cerita lain. Saat mengambil posisi di saksi, Mary Catherine menangis dan menceritakan sisi Stephen yang mengejutkan. Di balik penampilannya yang tenang, dia mengklaim ada pria yang bisa sangat kejam. Dia membaca pesan teks penuh ancaman yang pernah Stephen kirim setahun sebelum kematiannya. Lebih mengejutkan lagi, dia menuduh Stephen telah memukulnya dalam 2 kesempatan serta memperkosanya. Kesaksian ini tentu membelah ruang sidang. Beberapa orang percaya padanya, melihat Mary Catherine sebagai korban hubungan abusif. Namun, yang lain merasa skeptis, mempertanyakan mengapa dia tidak pernah melaporkan pelecehan itu sebelumnya. Apakah ini hanya upaya putus asa untuk menyelamatkan diri dari penjara? Atau benarkah Stephen adalah orang jahat di balik layar? Selama persidangan, bukti forensik diajukan, dan pembela berargumen bahwa lemak di pistol itu hanya sisa dari makanan, bukan bukti niat jahat. Lalu muncul twist yang tak terduga. Saksi yang pernah bekerja dengan Mary Catherine mengungkapkan bahwa beberapa hari sebelum penembakan, dia pernah mengeluh kalau pistol Glock itu kadang-kadang menembak sendiri secara tak sengaja. Informasi baru ini membuat juri meragukan apakah penembakan itu benar-benar disengaja seperti yang dikatakan jaksa. Namun, jaksa tak menyerah. Detektif Adam Trammell menunjukkan kepada juri cara kerja Glock 42, memperlihatkan betapa sengajanya seseorang harus mengisi magazin, menarik selongsong, dan mempersiapkan pistol untuk menembak. Ini bukan jenis pistol yang bisa meletus sendiri. Dan meskipun begitu, benih keraguan telah ditanam. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan juri. Apakah Mary Catherine adalah korban yang menembak karena ketakutan? Atau apakah dia dengan sengaja merencanakan pembunuhan karena kemarahan? Ketika juri kembali dengan putusan mereka, ruang sidang hening menahan nafas. Tidak bersalah, ujar ketua juri. Ruang sidang tentu meledak dengan emosi. Banyak yang terkejut, keluarga Stephen menangis, hancur dengan kehilangan anak yang mereka percaya dibunuh secara keji. Mary Catherine, yang bebas dari hukuman, menangis lega, masa depannya kini tidak terancam lagi. Namun, pertanyaan tetap ada. Apakah Stephen Freeman benar-benar seorang pelaku kekerasan? Atau, apakah Mary Catherine hanya mengarang cerita untuk menyelamatkan dirinya dari penjara? Kebenaran terkubur di balik lapisan kemarahan, ketakutan, dan hati yang hancur, mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terungkap. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa di like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa follow akun TikTok @weeklycrimestories. Serta untuk penonton setia dan komentator setia, terima kasih telah menjadikan Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.